Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sobandi dari mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi KPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa. Pengertian puasa secara etimologis atau bahasa, as-saum atau asyam yang berarti menahan diri. Maksudnya, menahan adalah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya yaitu dalil Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul Azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Macam-macam puasa ada dua, yaitu puasa yang masyru' atau disyariatkan, yang kedua puasa yang tidak masyru'. Apa itu puasa yang masyru'? Adalah puasa yang disyariatkan dalam Islam, di mana puasa ini kemudian dibedakan menjadi dua hukum, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Apa itu puasa wajib? Ada 4 jenis puasa yang hukumnya wajib dikerjakan atas umat Islam, di mana keempat jenis puasa yang wajib ini, satu diantaranya diwajibkan atas dasar waktu, yaitu puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan inilah yang dimaksud sebagai salah satu rukun Islam yang 5, sedangkan ketiga puasa lainnya diwajibkan atas sebab perbuatan manusia, yaitu puasa qada Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Apa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa nazar, sama puasa kafarat. Apa itu? Yang pertama, apa itu puasa Ramadan? Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan oleh sebab datangnya bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah. Yang kedua adalah puasa qada Ramadan, yaitu puasa ini diwajibkan atas dasar tidak berpuasanya seorang muslim di bulan Ramadan. Apakah karena sebab adanya uzur syar'i ataupun karena keliru dan sengaja membatalkannya? Karena itulah puasa ini diwajibkan atas dasar kondisi mukallaf sebagaimana telah dijelaskan, bukan karena terkait waktu sebagaimana wajibnya puasa Ramadan. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa lain yang hukumnya menjadi wajib atas dasar perbuatan mukallaf, yaitu puasa nazar, di mana puasa ini diwajibkan atas dasar mukallaf, mewajibkan karena sumpah yang ia ucapkan jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan suatu permintaan yang ia inginkan. Yang keempat yaitu puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa yang untuk menebus suatu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Jika bukan karena kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentunya tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa kafarat. Nah, puasa kafarat juga dibagi menjadi 2 jenis dalam yang sudah ditetapkan oleh syariah. Yang pertama, kafarah karena melanggar sumpah. Apa itu? Orang yang melanggar sumpah, salah satu bentuknya kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Namun kafarah puasa ini menjadi alternatif setelah 3 jenis kafarah lainnya yang telah ditentukan tidak dapat dilakukan. Pertama, memilih antara 3 jenis kafarat. Yang pertama, ini 3 jenisnya yaitu memberikan makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Yang kedua, memberi pakaian kepada mereka. Yang ketiga, memerdekakan seorang budak. Kedua, jika ketiga jenis kafarat tersebut tidak dapat dilakukan, maka dapat diganti menjadi puasa selama 3 hari. Selanjutnya yaitu kafarat jima Ramadan.
Apa itu? Orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan berjima. Maka salah satu bentuk kafarohnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, di mana puasa 2 bulan berturut-turut merupakan urutan kedua yang boleh dilakukan jika urutan pertama masih mampu untuk dilakukan. Adapun bentuk kafaroh lainnya adalah membebaskan budak dan memberi makan 60 orang fakir miskin. Selanjutnya yaitu kafaroh pelanggaran haji. Apa itu? Orang yang melaksanakan ibadah haji dan melakukan pelanggaran tertentu atau melakukan amalan haji yang menyebabkan wajib membayar kafarot. Bentuk kafarotnya adalah berpuasa sebagai ganti atas ketidakmampuan membayar dam atau menyembelih seekor kambing, di mana jenis kafarotnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, puasa 10 hari, 3 hari di lokasi haji, dan 7 hari sepulang dari haji. Kafarat puasa 10 hari berlaku bagi yang tidak bisa membayar dam atas sebab melakukan haji tamattu atau qiron. Selanjutnya itu puasa 3 hari. Apa itu? Berlaku bagi orang yang melakukan pelanggaran haji seperti meninggalkan amalan-amalan haji, amalan-amalan wajib haji seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Jumarat, atau tawaf wada. Begitu juga jika melakukan larangan-larangan haji seperti mencukur rambut sebelum waktu tahalul, di mana kafarat yang dibebankan adalah berupa pilihan dari 3 jenis kafarat tanpa adanya aturan harus berurutan. Ketiga kafarat tersebut adalah: pertama, puasa 3 hari atau sodakoh sebanyak 3 atau 6 sodakoh untuk 6 orang fakir orang miskin, atau dam menyembelih kambing. Selanjutnya itu puasa kafaroh karena menzihar istri. Seorang suami yang melakukan zihar kepada istrinya wajib membayar kafarot jika ia kembali kepada istrinya dan tidak menceraikannya. Zihar adalah salah satu bentuk cerai di mana suami mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri. Sebagaimana haramnya ibunya sendiri, ungkapan adalah "kamu bagiku seperti punggung ibuku", di mana kafarah zihar yang dilakukan adalah membebaskan budak. Namun jika tidak mampu dapat digantikan dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut, dan hal itu terus dilakukan. Sebelumnya ia diperkenankan untuk bercampur kembali dengan istrinya. Nah, selanjutnya itu puasa sunnah. Puasa sunnah selain puasa wajib sebagaimana yang telah dijelaskan, ada juga puasa yang disyariatkan namun hukumnya tidaklah wajib dan sifatnya merupakan ibadah nafilah atau tambahan. Ada banyak sekali puasa yang hukumnya sunnah, di mana setidaknya bisa diklasifikasi menjadi 2 macam. Yang pertama, puasa mutlak. Yang kedua, puasa muqayyad. Apa itu puasa mutlak? Yaitu ibadah puasa sunnah yang dapat dilakukan seorang muslim tanpa terikat dengan momen tertentu, di mana puasa ini terhitung sah sebagai ibadah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Nah, selanjutnya yaitu puasa muqayyad. Apa itu puasa muqayyad? Puasa ibadah puasa yang dilakukan karena momen tertentu, di mana puasa jenis ini dapat dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan sifat momennya. Pertama, puasa sunnah yang dilakukan sepanjang bulan atau tahun. Maksud dari itu adalah bahwa puasa-puasa ini disunahkan untuk diamalkan pada setiap bulan dalam bulan-bulan hijriah tanpa dibatasi oleh bulan-bulan tertentu. Adapun puasa sunnah tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, sama puasa Senin Kamis. Yang selanjutnya yaitu puasa sunnah yang dilakukan pada bulan tertentu, yaitu puasa tersebut dilakukan pada bulan-bulan khusus menurut penanggalan hijriah. Nah, selanjutnya yaitu puasa yang tidak masyru adalah puasa yang terdapat larangan dari syariat untuk melakukan, di mana puasa jenis ini pun dapat dibedakan menjadi 2 hukum.
Pertama, puasa haram. Yang kedua, puasa makruh. Apa itu puasa haram? Yaitu waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa sebagaimana berikut. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Yang terakhir ayam atau hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Hijriah, Zulhijjah. Maaf, Zulhijjah. Yang selanjutnya itu puasa makruh. Apa itu puasa makruh? Yaitu sedangkan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa diantaranya adalah pertama, puasa khusus hari Jumat. Yang kedua, puasa khusus hari Ahad. Yang ketiga, puasa khusus hari Sabtu. Yang keempat, puasa khusus hari Nairuz, Mahrojan, dan hari raya agama lainnya. Yang kelima, puasa khusus tanggal 10 Muharram. Yang keenam, puasa Dahr. Dan yang terakhir, puasa Wisol. Selanjutnya itu syarat dan rukun puasa. Nah, kalau misalkan syarat puasa ada 7, yaitu harus dia beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, dan suci dari haid dan nifas. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa itu cuma ada 2, yaitu niat dan imsak. Nah, kalau misalkan kita nggak niat, ya berarti kita nggak puasa gitu. Kalau misalkan mau puasa harus niat dan imsak, harus lakukan imsak pas pengen puasa. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Sebenarnya sih banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cuma 2, yaitu makan dan minum dengan sengaja, dan kedua, muntah dengan sengaja. Nah, selanjutnya yaitu urgensi puasa dalam kehidupan. Apa saja? Yaitu penjagaan fisik dari berbagai penyakit. Kedua, penjagaan fisik dari menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, penjagaan akal pikiran dari berbagai pikiran kotor. Yang keempat, penjagaan hati dari was-was dan bersifat buruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.